pendidikan kita ini, pertama kita orang tua kadang-kadang nggak perhatian sama Islam. Sholat yang penting sholat. Pelajaran sekolah SD kita lihat di masyarakat kita, orang tua lebih banyak berat anaknya tidak sekolah daripada anaknya tidak sholat subuh. Ibu kadang-kadang bangunin anak, aduh jangan, masih kecil, kesian, masih kecil, belum balik dia itu. Tapi kenapa ketika sekolah SD kita bangunkan dia, kita kasih bujukan-bujukan yang membuat dia mau sekolah? Ini masalahnya di kita. Pertanyaan yang sangat menarik sekali jamaah. Pertanyaannya, antum lihat bagaimana Rasul SAW berhasil mendidik para sahabat dalam kurun waktu yang tidak lama. Para sahabat memiliki keimanan seperti baja. Itu hanya waktu beberapa tahun. Karena kita tahu Nabi berdakwah tahun pertama kenabian SAW, tahun ketiga beliau berdakwah terang-terangan, tahun keempat disiksa para sahabatnya dan mereka tetap beriman. Kok bisa jangka waktu 3 tahun sudah kenceng nih? Kita yang dari lahir Islam, imannya masih belum kenceng. Apa ada yang salah dalam sistem pendidikan kita? Iya. Antum lihat anak SD dari pagi sampai siang belajar apa dia? Apa yang kira-kira bermanfaat buat hidup dia nanti di hari kemudian? Pelajaran agama cuma berapa jam? Cuma 2 jam. Mereka baca Al-Quran, ya yang penting bisa baca. Para sahabat Nabi, ceritanya para sahabat ini, kita tuh dulu belajar 10 ayat, kita hafalin, kita fahami artinya, kita amalkan, baru kita pindah. Kita sekarang kan enggak. Jadi ada sistem pembelajaran yang kurang di diri kita. Penanaman tauhid. Alhamdulillah kita baca juz amma. Tapi siapa yang tahu arti juz amma? Banyak di antara kita nggak tahu. Mungkin arti Al-Fatihah sebagian nggak tahu. Baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tanya artinya apa? Wallahu a'lam. Padahal puluhan tahun dia baca tuh surat. Berarti kan masalahnya di kita yang tidak meresapi. Sistem pendidikan kita memang tidak perhatian kepada agama. Agama itu bahkan ya ada keinginan bagaimana agama tidak lagi disebutkan di KTP. Ada usaha-usaha seperti itu. Dan kita pun mengaminkan. Maka pendidikan Rasul SAW yang pertama menanamkan akidah. Menanamkan tauhid. Maka kajian tafsir Al-Quran itu sangat penting sekali. Paling tidak tafsir ayat yang kita baca. Sehingga setiap kali kita sholat, kita baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di situ kita, ya Allah, iya ya. Anak terlena dengan fulus lagi, sampai mati kayak gitu. Ketika membaca wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celaka nih orang yang kerjanya ngumpulin fulus dan ngitung. Antum kalau ngitung fulus ingat tuh sama ayat itu. Ya Allah, jangan-jangan anak masuk ayat ini. Betul jamaah. Jangan sampai kerjanya kita itu ngumpulin fulus terus ngitung. Jama'a malan wa 'addadah. Ngumpulin harta dan ngitung. Kerjanya itu berapa fulus anak sekarang, tinggal berapa fulus anak sekarang. Ustaz, kan penting Ustaz yang namanya perhitungan itu, iya. Tapi kau juga harus menghitung sedekah-sedekahmu, berapa yang kau sedekahkan dari hartamu. Bukan berapa yang kau tumpuk. Jadi salah satu masalahnya memang pendidikan kita ini, pertama kita orang tua kadang-kadang nggak perhatian sama Islam. Sholat yang penting sholat.
Pelajaran sekolah SD kita lihat di masyarakat kita, orang tua lebih banyak berat anaknya tidak sekolah daripada anaknya tidak sholat subuh. Ibu kadang-kala bangun anak, aduh jangan, masih kecil, kesian, masih kecil, belum balik dia itu. Tapi kenapa ketika sekolah SD kita bangunkan dia, kita kasih bujukan-bujukan yang membuat dia mau sekolah. Ini masalahnya di kita. Jadi pendidikan kita harus dirubah. Itu juz amma, paling tidak kita ajarkan kepada, ya kita sendiri harus ngaji, orang tuanya harus ngaji. Yang Islam dari lahir coba. Kemudian semangat orang jemaah. Umar bin Khattab pernah mengatakan, dia mengatakan, aku ini takut terhadap orang-orang yang lahir Islam, yang dia itu nggak tahu masa jahiliyah, sehingga orang ini tidak mensyukuri nikmat Islam. Bahkan merasa Islam itu beban buat dia. Beda sama orang kafir yang masuk Islam, dia itu kan merasa, ya Allah, aku dapat hidayah dari Allah. Aku dulu minta sama patung-patung ini, aku dulu. Makanya Ana sering sebut karena punya sahib, masih ingat dulu dari Itali yang masuk Islam 2 tahun masuk Islam. Baru 2 tahun masuk Islam. Namanya Alvendo atau siapa, Ana lupa. Ganti nama Muhammad Yasin dia. Dengan ada tato macam-macam lah di tubuhnya. 2 tahun masuk Islam, 20 juz dia hafal Al-Quranul Karim. 2 tahun masuk Islam. Kita 60 tahun Islam, berapa juz? Ya mungkin juz apokat, juz tiap hari, juz-juz kayak gitu. Maka tolong jemaah, kita harus sadar memang betul ada yang salah sama anak. Kenapa sahabat 3 tahun siap dibantai demi la ilaha illallah? Kenapa anak sekarang mau sedekah aja berat? Jangan jiwanya. Mau sedekah duit untuk bangun sekolahan, untuk bangun masjid, Allahu Akbar, mikir. Maka mungkin memang perlu diperbaiki. Rasulullah SAW pertama beliau ikhlas lillahi ta'ala, mendidik para sahabatnya. Kemudian metode beliau mendidik juga metode yang mengena dengan menanamkan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan itu yang perlu kita tanamkan. Kita kalau ngelihat anak-anak kita, ngelihat mobil, Masya Allah, bah mobilnya bagus banget. Nah gimana kita menanamkan kepada dia, nih mobil akan hancur nanti. Kau jangan memikirkan itu. Maka itu yang perlu kita lakukan. Jamaah, kayaknya cukup sudah jamaah. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ustaz Iqbal, atau naktafi bihadal qadar. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh, dan apabila yang Anda sampaikan itu salah, itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Dan harapan Anda, para jamaah mulai menghadiri kajian-kajian rutin. Datang, tinggalkan rumahnya, datang ke rumah Allah. Mulai itu menumbuhkan keimanan, sehingga siap untuk menjadi seperti Ammar bin Yasir, seperti Khabbab bin Arat, dan seperti Bilal bin Rabah, dan seperti sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.